Kak Rizka masuk dream teamnya Bang Panji Petualang dan kawan-kawan nggak? Kenapa kita harus takut dengan jarak yang mampu kita lewati, sedangkan aku selalu mampu menahan rindu yang kala datang selalu menobrak hati tanpa permisi. Anjas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih hashtag di rumah aja, nggak kemana-mana karena kita masih social distancing. Social distancing menghambat cita-citaku untuk menjadi juara satu lomba mewarnai hari-harimu ini. Geser. Sekarang aku mau jawab pertanyaan yang udah teman-teman kasih di Instagram dan di YouTube. Ini ada 2000 pertanyaan. 2000 pertanyaan banyak banget. Dan aku mau sebelumnya makasih yang udah nanya ke aku gitu. Terus juga ya udah doain dan support Rizka terus, support channel Rizka terus. Alhamdulillah berkat teman-teman dan support dari semua viewers dan juga followers aku, akhirnya aku bisa terus berkarya. Dan aku mau bacain pertanyaan pertama dari siapa dulu ya? Oke, ini ada pertanyaan pertama dari Syahrul F_11. Serius nanya ya? Ya. Novel kesukaannya apa dong tentang perjalanan selain Gintan Jali? Kalau pertanyaan aku muncul di YouTube, sekalian aku mau titip pesan. Udah belum apa-apa udah nitip pesan nih. Teruntuk Yulianti di sana yang sedang berada di pelukan karyawan Indomaret, aku masih sabar menunggu, jangan terlalu lama online, aku suka cemburu. Terima kasih. Ini pertanyaan macam apa? Oke, buat Yulianti ya, jangan kasih Syarul ini PHP dong. Segera dibalas ya, jangan online terus tapi nggak balas-balas chat. Untuk novelnya, aku suka novel apa aja, nggak cuma tentang perjalanan. Selain Gintan Jali juga kan ada Bara, ada Kala, ada Laskar Pelangi. Banyak sih sebenarnya kalau misalkan novel gitu ya, karena aku baca buku gak cuma satu, aku baca buku banyak, tapi ada satu yang aku nggak bisa baca, yaitu Baca Pikiran Kamu. Bucin. Lanjut ya, kita masih di Instagramnya Dika Ayun. Kak, apa aja tantangan tersendiri sebagai pendaki perempuan? Apa ada persiapan khusus juga buat pendaki perempuan? Oh iya Kak, bawa berapa banyak baju buat ngedaki, apalagi pakai kerudung. WK. Oke, ini aku jawab nih ya. Tantangan sendiri buat pendaki perempuan, sebenarnya sih di dalam hidup ini udah penuh tantangan ya. Semua dalam hidup ini tuh adalah tantangan. Persiapan khusus buat pendaki perempuan, sebenarnya persiapan khususnya itu semua sama, mau cewek mau cowok. Mungkin kalau misalkan cewek lebih memperhatikan tanggal PMS ya kan, tanggal dapet, karena jangan sampai kita mendaki dalam keadaan kita menstruasi. Terus juga kalau buat persiapan fisiknya sendiri, yang pasti fisik harus oke, dompet harus oke, dan juga mental. Lu jangan ngeliatin gue kalau gitu nggak mau kos asli. Jangan sampai kita nanjak gunung dalam keadaan galau, karena nanti bisa salah lihat. Ini ada Fajar_B. Kamu hatinya sudah di lockdown sama seseorang belum? Aku sekarang udah ODP, orang dalam pikirannya. Dari _A__K__A__ panggil aja Aka. Oke, panggil aja Aka. Halo Aka, gue mau tanya nih, lu pernah ikut organisasi PA? Lu belum apa-apa udah ngatain gue, lu maksud lu apa? Oh, pencinta alam maksudnya PA itu. Pernah join apa enggak? Terus kalau pernah, pengalaman terkocak lu selama jadi anggota PA yang nggak pernah lu lupain apa? Thank you. #stay home stay safe. Oke. Aku belum pernah ikut organisasi apapun. Aku tuh lebih ke ikut-ikutan aja. Jadi kalau ada organisasi mana ngajak ngumpul ikut, atau komunitas mana ngajak ngumpul ikut, atau bikin event, biasanya suka juga nge-MC atau juga ikut jadi panitianya. Tapi kalau untuk pencinta alam sendiri, ikut organisasi resminya itu Rizka belum pernah, karena Rizka lebih suka jalan-jalan
ngumpulnya sama siapa aja, nggak cuma sama satu komunitas. Pengalaman terkocak, kalau terkocak sih mungkin nggak tahu ya ini bisa dibilang kocak apa enggak, karena waktu itu aku berangkat dari rumah gitu kan sendiri, terus ke Bogor buat ikut apa sih namanya bang, waktu itu ikut ke tempat bencana alam yang ada di Bogor yang waktu itu kemarin longsor gitu. Terus kan dari rumah tuh nggak tahu mau kemana, akhirnya nyampe ke sana sendirian, nggak kenal siapa-siapa, akhirnya kenal banyak orang, ada komunitas macem-macem, dan di situ kocak aja gitu, dari rumah sendirian terus nyampe sana nggak tahu siapa-siapa, dan akhirnya Rizka dapat pengalaman banyak, dari mulai ngebantuin korban bencana alam, terus trauma healing, main sama anak-anak. Kalau menurut aku sih kocak, mungkin kalau menurut kalian nggak kocak kali ya. Udah lupain aja lah, pokoknya nggak pernah ikut organisasi itu ya. Terus ada juga nih dari Akilsyah _ Kak, gimana perasaan kakak apabila kakak cuman berdiam diri di rumah, apalagi kan kakak orangnya paling hiperaktif. Kamu tau lah rasanya kayak gimana, jiwa liarku meronta-ronta. Dari Murdilan, masih di Instagram, semisal dianugerahi kekuatan super, kamu maunya punya kekuatan apa? Aku mau punya kekuatan menghilang, karena kalau bete di rumah males kemana-mana, tinggal menghilang aja, tau-tau ada di gunung. Kalau lagi di gunung tinggal menghilang aja, tau-tau ada di puncak. Kalau kamu lagi sayang-sayangnya, menghilang aja, biar dicariin. Bodoh amat garing. Dari hehe.apin, pilih nahan pipis di gunung atau nahan BAB di gunung. Hashtag di rumah aja, hashtag kata siapa di rumah, hashtag orang tadi habis beli mie ayam, hashtag ngek 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 ngek. Pilih nahan BAB, karena di gunung itu aku bisa nahan pup, karena aku nggak pernah pup di gunung, belum pernah sama sekali, nggak tahu kenapa, kayak nggak ada gairahnya aja buat pup di gunung gitu. Cuman kalau pipis gitu, jadi mending nahan pup daripada nahan pipis di gunung. Dari Tawar.tersenyum, setelah menikah apakah akan tetap melakukan kegiatan alam bebas? Ya tetap dong, harus gitu, tapi tetap sama pasangan halal biar lebih gitu pokoknya. Terus dari Danufat, resolusi kedepannya selain tentang alam, resolusi ke depan selain tentang alam, menikah dan melahirkan anak-anak yang cerdas. Asik. Dari Setia Dika, pengalaman mistis waktu naik gunung. Ada dong pastinya, cuman kalau misalkan diceritain di sini kepanjangan, jadi gimana kalau nanti kita cerita tentang pengalaman mistis naik gunung di episode selanjutnya. Kita skip aja ya pertanyaannya ya. Dari Liana VJRT, list gunung yang pernah Mayriska dan kawan-kawan kunjungin. Gede Pangrango, gede. Nanti kapan-kapan kita cerita tentang gunung-gunung yang Rizka daki. Nanti terus. Ini ada dari YouTube ya, topik 1510. Kak, lu siapanya Om Tio Survival? Banyak banget yang nanya ini ya. Aku tuh siapanya Mas Tio? Aku tuh siapa? Siapa sih? Siapanya siapa? Coba tanya sendiri sama Mas Tio-nya, aku ini siapanya Mas Tio. Kalau ini dari Lucky aja di YouTube ya, apakah setelah nikah nanti masih mau naik gunung? Berikan alasannya. Tadi udah dijawab ya, masih pengen naik gunung atau berkegiatan alam bebas, tapi kalau bisa pasangan halalnya ikut. Asik. Tempat, ini ada lagi nih dari Dede Supriyatna, tempat yang paling pengen dikunjungin. Semua tempat pengen Rizka kunjungin deh kayaknya, banyak. Dan tempat mana yang paling indah atau berkesan? Tempat yang paling indah atau berkesan itu waktu Rizka ada di sisimu. Dari Erlan Sandi apa Sundi nih? Kariska, iya. Kenapa sih tertarik bikin channel Explorer? Kan konten dengan tema itu biasanya didominasi cowok. Apa nggak ngerasa ribet? Oh ya, satu lagi, Kariska masuk dream teamnya Bang Panji Petualang dan kawan-kawan nggak? Karena aku bikin channel tentang Explorer atau tentang, karena aku enjoy aja ada di alam bebas gitu, karena aku lebih nyaman aja, karena aku bisa jadi diri aku sendiri gitu ketika aku berada di
outdoor atau berada di alam, aku nggak perlu capek-capek jadi cewek cantik, jadi cewek anggun ya. Aku be myself gitu kan. Udah mulai ngomong anak-anak Jaksel nih. Kariska masuk dream teamnya Bang Panji Petualang dan kawan-kawan enggak, karena aku belum diajak. Oke, kita lanjut. Dedi Mustikar, waalaikumsalam. Sejak kapan jadi pencinta alam? Dan kenapa bisa suka jalan-jalan ke alam gitu? Karena kebanyakan cowok yang banyak kayak gitu. Sama satu lagi, motivasi buat para pencinta alam yang masih baru-baru Kak. Semangat terus buat konten yang bermanfaat Kak. Thank you buat Dedi supportnya. Sejak kapan jadi pencinta alam? Ya sejak aku ada di alam. Terus kenapa suka jalan-jalan ke alam kayak gitu? Kenapa ya? Karena aku suka aja gitu. Karena cuman alam guru terbaik kita dalam mengajarkan arti keikhlasan. Karena cuman alam guru terbaik kita, dia yang mengajarkan kita arti keikhlasan. Gimana enggak ya kan? Alam selalu memberikan kita, tetap memberikan apa yang manusia butuhkan walaupun manusia sering merusaknya gitu. Dia tetap dengan ikhlas memberikan kita udara yang bersih, memberikan kita kebutuhan dari apa yang dihasilkan. Kita lanjut lagi ke Edo ARS, masih jomblo apa udah double? Udah triple Bang, triple kill. Aniap, sefek apalagi sering. Myris dari ham-ham nih, ham-ham. Myris, hubungan jarak jauh kan mengharuskan kepercayaan. Apa kita bisa hubungan jarak jauh? Kenapa kita harus takut dengan jarak yang mampu kita lewati, sedangkan aku selalu mampu menahan rindu yang kala datang selalu menobrak hati tanpa permisi. Anjas. Lanjut pertanyaan Ramlan Virgiawan, ditanyain Mama. Halo Mama Ramlan, apa kabar? Jangan khawatirin aku di sini baik-baik aja. Jaga ya Ramlannya biar nggak nakal. Dari Elang Alvinas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya, suka baca buku nggak Kak? Kalau iya, buku tentang apa? Semua buku aku suka baca, tentang perjalanan, tentang kehidupan, sejarah, apapun. Pokoknya semua buku itu bagus buat dibaca. Apalagi kalau di dalamnya itu mengandung air mata. Mana ada buku mengandung air mata? Tapi emang aku suka banget baca buku dari kecil, suka baca buku, tapi nggak bisa baca hatimu. Dari Amin Trip Story, mau tanya Kak, kalau ke gunung berapa kru Kak? Tergantung, kadang aku rame-rame, pernah waktu itu rame-rame sampai 40 orang, terus pernah juga berdua sama teman kecil, terus pernah juga sendiri sih nggak pernah sih, cuman kalau biasanya tuh kalau yang paling sering itu 5 orang sampai 6 orangan, karena kalau terlalu rame juga nggak enak, terlalu sepi juga nggak enak, jadi tergantung. Dari Eriko Stefanda, kriteria laki-laki idaman Kak Mayriska itu kayak gimana sih? Dan sejak kapan Kak Mayriska suka naik gunung atau survival? Kriteria laki-laki idaman aku, sebenarnya ada 2 kriteria utama. Yang pertama itu dia bertanggung jawab, dan yang kedua dia sederhana. Kenapa aku pilih 2 ini? Karena yang pertama itu bertanggung jawab dalam arti dia bertanggung jawab dengan semua kehidupan dia bertanggung jawab dengan hidupnya, dia bertanggung jawab dengan agamanya, dia bertanggung jawab dengan pekerjaannya, keluarganya, kesetiaannya. Jadi dia bertanggung jawab dengan semua itu. Apabila dia bertanggung jawab, dia pasti bisa bertanggung jawab sama masa depan. Dan juga sederhana itu berarti sederhana dalam berpenampilan, sederhana dalam berbicara, sederhana dalam bersikap, gak neko-neko, gak banyak gaya. Terus ya itu aja sih. Padahal Rizka sendiri banyak gaya ya, petakilan. Ya pokoknya aku suka 2 kriteria cewek. Dari Arifuddin Hamsi. Waalaikumsalam. Rizka, jelaskan dong berapa lama dan apa saja persiapan fisiknya sebelum berangkat mendaki. Makasih buat tanggapannya dari Ari di Sulawesi Selatan. Ditunggu jalan-jalannya ke Toraja. Ya. Halo Kak Ari.
Ya nanti kapan-kapan aku main ke Toraja ya kalau dia ngajak. Apa saja persiapan fisiknya? Yang tadi aku bilang ya, sebenarnya kalau persiapan fisik karena aku udah sering olahraga gitu kan, lari setiap pagi cari keringat gitu kan, bukan cari masalah ya. Terus jadi kalau misalkan persiapan fisik khusus, yang penting kita sehat luar dan dalam, jangan sampai luarnya sehat dalamnya sakit tapi kita berdarah, jangan kayak gitu. Karena kalau kita naik gunung dalam keadaan fisik oke tapi mental nggak oke, bisa-bisa nggak jelas gitu nanjaknya. Pokoknya intinya gimana caranya kita bisa menjaga kesehatan jasmani dan rohani, karena percuma naik gunung itu kan tujuannya untuk menyehatkan jasmani dan rohani, tapi setelah turun gunung malah jadi sakit. Berarti itu ada yang salah dari naik gunungnya. Dari Imammu MM, maaf sebelumnya, Mayriska. Ya bang, dimaafin karena pertanyaan saya ini cukup sulit. Masa sih? Coba kita lihat. Pertanyaan Tirtini. Saat ini Mayriska sedang di bangku SMA atau kuliah? Saat ini Mayriska lagi ada di kasur, bukan di bangku. Pertanyaan kedua, siapakah tokoh idola dan inspirator Mayriska? Jangan liatin gua. Siapakah tokoh idola dan inspirator Mayriska? Aku tidak mengidolakan manusia di dunia ini selain mengidolakan Nabi Muhammad SAW, dan aku mengidolakan 4 wanita pemuka surga. Asik. Yang pertama ada Siti Khadijah binti Khawalid ya, terus ada Siti Maryam binti Imron, terus ada Asia istri Firaun, terus dan juga ada Siti Fatimah binti Rasulullah. Selain itu aku tidak mengidolakan siapapun. Buat teman-teman yang pertanyaan yang gak sempet dijawab, mungkin bisa DM langsung di Instagram Rizka. Kalau DM yang gak tenggelam mungkin bisa Rizka jawab, tapi kalau misalkan gak bisa, Rizka mohon maaf lagi. Mudah-mudahan nanti di Q&A yang kedua Rizka bisa jawab pertanyaan teman-teman yang belum dijawab. Makasih udah temenin kegabutan ini. Tetap dukung support channel YouTube Rizka dan juga follow Instagram @rizka26. Nah, kalau teman-teman ada ide untuk konten Rizka selanjutnya, barangkali bisa kasih Rizka ide buat bikin konten apa lagi, terus collab sama siapa lagi. Jadi buat teman-teman yang ada ide bisa tulis di komentar buat konten Rizka selanjutnya, atau Rizka nanti collab sama siapa. Makasih ya udah nonton. Dadah. Selamat sih. Sehat-sehat semuanya, jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan dan juga makan makanan yang bergizi, karena kalau nanti kamu sakit yang nyakitin aku siapa? Dadah, sampai ketemu lagi.